Assalamualaikum semua penasihat Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 9 atau Chapter 145. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, dimana yang perlu kita ingat di episode sebelumnya adalah tentang Reddington yang akhirnya setelah 2 tahun kematian Agent King, Reddington akhirnya bisa bertemu dengan Agnes, putri Agent King ini, yang membuat Reddington terlihat sangat bahagia, apalagi setelah mengetahui bahwa Agnes masih mengingatnya dengan sangat baik. Namun hal lain yang perlu kita ketahui juga adalah tentang tes narkoba yang dilakukan oleh Donald, di mana dalam tes tersebut Donald telah melakukan kecurangan menggunakan trik yang dia dapatkan dari Google, yang membuat kita mendapatkan kesimpulan bahwa selama 2 tahun ini Donald pasti menggunakan narkoba, yang mungkin alasannya adalah karena terlalu depresi setelah ditinggalkan oleh Agent King. Namun apakah dia akan lulus dari tes narkoba yang dilakukannya dengan curang? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya, karena sebentar lagi saya akan memulai ceritanya. Tapi sebelum itu, agar admin selalu semangat dalam bercerita, pastikan untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jika sudah, saya minta kepada Anda semua untuk selalu memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Trip, please tell me this is the last time we're gonna hear from that pissant. Dimana untuk scene pembuka dalam cerita kali ini kita diperlihatkan seorang pria bernama Mike Henry sedang menelpon pengacaranya membahas masalah sidang yang baru saja mereka menangkan melawan sahabat pria ini, yaitu Andrew Friesen, yang meminta bagiannya atas kepemilikan paten suatu penemuan yang padahal Henry dan Andrew seharusnya membagi 2 keuntungan yang mereka dapatkan. Dan akibat Andrew ini kalah di persidangan, dia pun tak mendapatkan bagian apapun. Dan saat ini bisa dikonfirmasikan bahwa Henry ini menjadi orang yang sangat kaya, yang rencananya dia akan melewati malam kemenangannya ini dengan mengadakan pesta. Tapi tak lama setelah dia menutup teleponnya, akibat yang dilakukan oleh pihak yang menjadi blacklist kali ini, Henry pun tidak sadarkan diri dan kemudian terbangun dalam keadaan terikat. Dan wanita inilah yang akan menjadi blacklist kali ini, yang dikenal sebagai The Avenging Angel atau malaikat pembalas dendam. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wanita ini yang bernama Michela Bellucci. Mengapa dia sampai menargetkan Mike Henry ini? Jadi wanita ini ada membuka diskusi online semacam Reddit di suatu website. Nah, dari diskusi itulah dia mendapatkan pengaduan atau cerita detail tentang Andrew Friesen yang merasa telah ditipu oleh sahabatnya sendiri, yaitu Mike Henry, demi keuntungan semata. Jadi begitulah singkatnya mengapa Mike Henry ini menjadi target wanita ini yang dikenal sebagai The Avenging Angel atau malaikat pembalas dendam. Dan di sini untuk membalaskan dendam Andrew Friesen, wanita ini ingin Mike Henry membuat pengakuan di depan kamera dengan kata-kata yang sudah disiapkannya. Yang poinnya adalah Mike Henry meminta maaf kepada Andrew dan mengakui semuanya dan akan memberikan semua sahamnya kepada Andrew Friesen ini, yang tentu saja pria ini menolaknya karena dia baru saja memenangkan persidangannya. Tapi setelah wanita ini menyampaikan jika Mike Henry menolaknya, wanita ini akan membunuhnya dengan sangat menyakitkan. Tapi jika Mike Henry bersedia, wanita ini berjanji dia
tidak akan membunuh McHenry ini. Dan akhirnya akibat ancaman itulah McHenry pun membuat pengakuan dengan kata-kata yang sudah disiapkan oleh Blacklist kali ini. Dimana setelah mendapatkan video rekaman yang diinginkannya, wanita ini pun menyampaikan sesuai janjinya bahwa Blacklist kali ini tidak akan membunuh McHenry, tapi McHenry akan membunuh dirinya sendiri. Ya, akhirnya McHenry pun tewas setelah dijatuhkan dari atas hotel mewah ini, dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Dimana setelah keesokan paginya, akibat telepon dari Reddington, terlihat Cooper pun terbangun dari tidurnya yang saat ini masih di dalam mobilnya di suatu tempat parkir, dan senjatanya tergeletak di dekat ponselnya yang seakan-akan Cooper ada menggunakan senjatanya. Namun mengapa dia bisa sampai tertidur di sini? Dimana untuk jawaban itu, untuk saat ini kita masih belum bisa mendapatkan konfirmasinya. Tapi yang jelas tadi malam Cooper dikonfirmasi menghadiri pesta di suatu tempat, yaitu pesta pensiunan temannya dari Departemen Kehakiman, yang mungkin saja Cooper terlalu mabuk sehingga dia tertidur di dalam mobil dan tak sengaja mengeluarkan senjatanya. Namun untuk kepastiannya saat ini kita masih belum bisa untuk mengetahuinya. Setelah Cooper sampai di kediamannya, Cooper pun menceritakan apa yang sudah menimpanya kepada Charlene, istrinya ini, yang membuat Cooper juga cukup bingung karena dia tidak ingat apapun mengapa dia sampai bisa tertidur di dalam mobil. Tapi dari yang Cooper ingat, dia hanya minum beberapa gelas saja di acara pesta temannya itu. Dan setelah itu, dia tidak ingat sama sekali apa yang kemudian terjadi kepadanya. Di mana sang istri pun menyampaikan bahwa semalaman dia telah menunggu panggilan dari Cooper sampai dia tidak bisa tidur. Sampai akhirnya malah temannya yang menghubungi yang dia sangka untuk memberitahu apa yang telah menimpa Cooper. Tapi ternyata temannya menghubunginya memberitahu perihal Doc Coster, tetangga Cooper, yang diketahui Cooper ketika di season 4 telah berselingkuh dengan istrinya ini. Dan temannya mengatakan bahwa Doc Coster, tetangganya itu, ditemukan tewas malam tadi. Dimana Cooper yang mendengar itu pun berpikir apakah mungkin dia yang sudah membunuh tetangganya itu. Apalagi ketika dia bangun tadi, senjatanya tidak berada di pinggangnya. Ditambah setelah Cooper mengecek magazin senjatanya, peluru senjatanya telah hilang satu. Dan untuk saat ini Cooper juga belum bisa mengetahui pasti akan hal itu. Tapi yang jelas Cooper akan mencari kepastian apakah dia yang sudah membunuh tetangganya. Apalagi ditambah motif bahwa tetangganya yang tewas diketahui Cooper pernah berselingkuh dengan istrinya ini. Namun apakah yang akan dilakukan oleh Cooper dalam masalah ini? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Sementara untuk Reddington yang saat ini di dalam rumah mobil miliknya, yang menjadi tempat tinggal Reddington saat ini bersama kekasihnya dan juga Witcha, bodyguard Reddington ini, terlihat Heidi asetnya datang akibat mendapatkan panggilan dari Reddington, yang dimana Reddington memanggilnya karena ingin mendengar tentang operasi bisnis mereka yang masih dijalankan bersama rekan mereka, yaitu Oleg Nikovic. Dimana Heidi yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa pihak Oleg Nikovic ada memberi mereka kontak untuk memindahkan mineral dari Afghanistan, yang membuat mereka mendapatkan bayaran yang sangat mahal. Dan tahun lalu mereka sudah mendapatkan keuntungan 19% atau 100 juta dolar. Dan Heidi menyarankan untuk tidak membuat Oleg marah karena dia sudah memberi mereka keuntungan yang cukup signifikan. Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa dia tidak ada niat untuk mencari masalah dengan Oleg.
Namun ada satu barang milik Oleg yang Reddington sangat membutuhkannya, yang disimpan Oleg di apartemennya. Dan mumpung Oleg sedang tidak ada di Amerika, Reddington ingin mengambilnya, dan pastinya Oleg juga tidak akan mencari barang tersebut jika Reddington mengambilnya. Dan untuk itu Reddington ingin Heidi menghubungi Rogelio karena Rogelio mengenal pemilik gedung apartemen tersebut, dengan niat agar mereka bisa mendapatkan kunci apartemen Oleg Kovic, rekan bisnis Reddington itu. Namun barang apakah yang diinginkan oleh Reddington ini? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Karena setelah Reddington selesai memberikan tugas kepada Heidi, terlihat Dembe pun telah datang karena Reddington ingin memberikan kasus blacklist kali ini untuk dikerjakan oleh Dembe dan kawan-kawan. Dimana akibat penangkapan Vesco yang dilakukan oleh Dembe di episode sebelumnya, pertemuan mereka sedikit canggung karena Dembe masih merasa sedikit tidak enak dengan Reddington ini. Namun seperti tujuan Reddington memanggil Dembe, Reddington pun akhirnya menjelaskan kepada Dembe tentang blacklist kali ini seperti yang sudah saya jelaskan di scene awal tadi. Dan setelah Dembe menjelaskan kepada rekan-rekannya tentang kasus yang mereka kerjakan, akibat video pengakuan McHenry ini, Cooper yang terlihat masih di luar kantor memerintahkan Donald dan Agent Park untuk menjemput Andrew Friesen untuk menginterogasinya. Dimana dalam perjalanan mereka menjemput Andrew, kita akhirnya mengetahui bahwa Donald ternyata tidak lulus dengan tes narkoba yang dilakukan di episode sebelumnya, yang katanya hasilnya masih samar-samar akibat kecurangan yang telah dilakukannya. Namun di cerita kali ini, Donald akan melakukan tes yang kedua yang tentu saja pengawasannya akan semakin ketat. Dan untuk itulah Donald ingin meminta bantuan kepada Agent Park agar mendapatkan sampel yang bersih agar Donald bisa lulus dengan tes yang keduanya. Yang tentu saja Agent Park menolaknya karena jika ulah mereka sampai ketahuan, Agent Park akan kehilangan pekerjaannya. Forget it. Alright, it's my problem. I never should have tried to make it yours. Dan di saat Donald dan Agent Park dalam perjalanan menjemput Andrew untuk diinterogasi, di sisi lain Cooper ternyata sedang mengawasi rumah tetangganya yang tewas semalam dari dalam mobilnya. Namun akibat ulahnya diketahui oleh detektif yang menyelidiki kasus pembunuhannya, Cooper pun terpaksa pergi meninggalkan lokasi ini. Tapi akibat sang detektif yang merasa curiga dengan Cooper, akhirnya memfoto plat mobil Cooper secara diam-diam. Di mana setibanya Cooper di Blackside, Cooper yang ingin mengetahui pasti hasil penyelidikan pembunuhan tetangganya itu menghubungi temannya, asisten jaksa yang memiliki wewenang akan hal itu, dan meminta temannya untuk mengirimkan salinan laporan detailnya kepada Cooper ini. Dan bersamaan dengan ini, terlihat Donald dan Agent Park sudah menginterogasi Andrew Friesen, yang dimana disinilah mereka akhirnya mengetahui bagaimana blacklist kali ini memilih target mereka, yaitu akibat Andrew ini curhat tentang McHenry di website seperti yang sudah saya jelaskan di scene awal tadi. Tapi akibat Aram mendapatkan informasi tentang website yang dijelaskan Andrew ini, Aram pun berhasil melacak lokasi penyelenggara di website tersebut. Dimana setelah Aram dan Dembe pergi ke alamatnya, mereka tak menemukan siapapun di sini, tapi mereka menemukan petunjuk tentang sosok yang menjadi target mereka. Dan sebelum kita melihat Aram dan Dembe kembali ke Blackside menindaklanjuti kasusnya, kita akan ke sisi Cooper terlebih dahulu yang saat ini sudah mendapatkan salinan data laporan detail tentang penyelidikan pembunuhan Doc Coster, tetangganya itu. Dimana setelah Cooper melihatnya, ternyata tetangganya tewas terkena satu tembakan yang pelurunya ditemukan di TKP kejadian. Namun dari laporan yang didapatkan Cooper ini masih belum mendapatkan kepastian tentang senjata apa yang sudah digunakan pembunuh
untuk membunuh tetangganya. Ya, akhirnya Cooper yang ingin membuat pikirannya tenang bertemu dengan sahabatnya yang memiliki akses untuk menguji balistik agar bisa mendapatkan kepastian apakah benar senjata yang digunakan oleh pembunuh tetangganya adalah senjata Cooper. Dan setelah Cooper menjelaskan kronologinya, sahabatnya ini pun akhirnya bersedia untuk membantu Cooper. How much trouble you in? That's what I'm trusting you to find out. Sementara untuk Donald dan Agent Park, ternyata Agent Park akhirnya memutuskan untuk membantu Donald agar Donald bisa lulus dengan tes narkobanya. Yang dimana Agent Park memberikan sampel bersih dari air seni Agent Park sendiri. Tapi karena tes nanti Donald akan diawasi dengan ketat, Screw this up and I won't sue you. I'll kill you. Donald pun meminta bantuan kenalannya, seorang dokter yang diyakini Donald dapat membantunya. Dimana ketika Donald nanti buang air kecil, yang keluar adalah air seni sampel Agent Park yang dia dapatkan tadi. Tapi tentu saja agar bisa melakukan hal itu, pria ini menyampaikan untuk memasukkan sampelnya ke tubuh Donald sangat-sangat menyakitkan. Tapi saya bisa konfirmasikan agar Donald bisa lulus dengan tes narkobanya, Donald pun bersedia menerima resiko itu yang kita tidak diperlihatkan adegannya. Tapi yang jelas ketika Donald kencing nanti, yang keluar sebetulnya adalah sampel yang diberikan oleh Agent Park tadi. Thank you enough, Felix. Thanks, Rogelio. You helped get my daughter into Princeton this fall. Sementara untuk Reddington, dia pun akhirnya tiba di gedung apartemen yang kita tahu ingin masuk ke apartemen rekan bisnisnya, yaitu Oleg Nikovic, untuk mengambil sesuatu milik Oleg mumpung Oleg rekannya sedang tidak ada di Amerika. Dan setelah mendapatkan kunci cadangan dari pemilik gedung berkat bantuan asetnya Rogelio, ketika Reddington memasuki apartemen Oleg, Reddington cukup terkejut karena ternyata apartemen Oleg digunakan oleh putranya untuk acara pesta yang diadakannya ini, yang membuat Reddington terpaksa beralasan bahwa dia mengira ayah pria ini sedang ada di rumah, yang padahal kita tahu Reddington sengaja datang ke tempat ini karena tahu ayahnya sedang tidak ada di rumah. Dan akibat hal yang tak terduga inilah, Reddington terpaksa berimprovisasi agar bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, yaitu lukisan ini. Yang dimana Reddington yang mengetahui putra Oleg ini membutuhkan dana cepat untuk kepentingan bisnisnya, menyarankannya bahwa dia mengetahui kolektor yang akan membayar lukisan ini dengan harga 500.000 US dollar. Terlebih setelah putra Oleg ini melihat lukisan milik ayahnya, lukisannya terlihat biasa saja. Tapi meski begitu, pria ini ingin 1 juta dolar. Think I could try 4 million? Tanpa berpikir panjang, Reddington pun langsung menyetujuinya, yang membuat Hedy sempat penasaran dan bertanya apakah benar harga lukisan yang dibawanya ini bernilai 1 juta dolar. Di mana Reddington menjawab bahwa harganya adalah berkali-kali lipat karena sebetulnya yang berharga bukanlah lukisan yang terlihat ini, melainkan lukisan yang tersimpan di belakangnya yang dikonfirmasi adalah lukisan antik ini. Dan mengapa Reddington bisa tahu? Karena Oleg Nikovic pernah melihatkan kepada Reddington. Namun mengapa Reddington membutuhkan lukisan ini? Dimana untuk hal itu, Reddington menyampaikan bahwa dia akan memancing Blacklist kali ini menggunakan lukisan ini karena dulu Reddington mendapatkan informasi bahwa wanita yang menjadi Blacklist kali ini memburu lukisan ini tapi tak pernah menemukannya. Namun untuk urusan tersebut, Reddington yang akan melakukannya, karena tugas Hedy adalah menemukan pemilik asli lukisan ini, yang diketahui Reddington wanita berusia 90 tahun, dan rencananya jika dia sudah berhasil menemukan wanita yang menjadi Blacklist kali ini, Reddington berniat untuk mengembalikan lukisan asli ini kepada pemilik aslinya. Sementara untuk kelanjutan kasusnya, berkat petunjuk yang didapatkan Dembe dan Aram tadi, mereka akhirnya mendapatkan nama target mereka, yaitu Misela Bellucci. Dan bahkan setelah Aram menyelidiki lebih jauh tentang berkas yang ditemukannya bersama Dembe, Aram mendapatkan 3 nama pria yang diyakini Aram akan menjadi target Blacklist kali ini. Tapi sayangnya di saat FBI baru mengetahui hal ini, Blacklist kali ini sudah berhasil menculik
ketiganya yang terlihat saat ini sudah bersama wanita ini. Namun apa alasan blacklist kali ini menjadikan mereka sebagai target? Yang dimana itu semua terjadi akibat keluhan istri pria ini di website milik Michelle Bellucci. Yang intinya pria ini jadi gagal mendapatkan donor jantung akibat milioner ini karena telah membayar sangat mahal sehingga dia dapat menerobos antrian yang padahal jika tidak menerobos, pria inilah yang akan mendapatkan donor jantung. Jadi itulah alasannya mengapa Michelle Bellucci menargetkan sang milioner ini yang dalam rencananya jantung sang milioner akan diberikan kepada pria ini. Dan pria ini dia juga akan mendapatkan konsekuensinya karena dialah dokter yang melakukan operasi saat itu. Shall we? Sementara untuk Agent Park dan kawan-kawan, setelah mereka mendapatkan keterangan istri dari pria ini, mereka pun mendapatkan spekulasi kuat alasan Michelle Bellucci menculik ketiga pria itu. Tapi berkat informasi dari sang istri bahwa suaminya menggunakan alat pacu jantung, Aram pun berencana untuk mencari cara agar bisa melacak lokasinya dengan memanfaatkan alat tersebut. Tapi di sela-sela ini, Donald terpaksa pergi karena pihak dinas kesehatan telah datang untuk melakukan tes narkoba untuk Donald. Dan dengan diawasi sangat ketat, Donald pun terpaksa buang air kecil dengan disaksikan oleh pihak dinas kesehatan ini. Namun apakah usaha yang dilakukannya tadi akan membuat Donald lulus dari tes ini? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di scene yang akan mengungkapkannya. Sementara untuk Reddington dalam usahanya memancing blacklist kali ini menggunakan lukisan yang dia dapatkan tadi. Setelah memposting lukisannya di black market, pihak Michelle yang mengetahui itu pun akhirnya memakan umpan yang sudah Reddington buat sedemikian mungkin. Dan bersamaan dengan itu, Heidi juga telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Reddington, yaitu mencari wanita berusia 90 tahun, yaitu wanita ini yang berprofesi sebagai penyanyi dan sedang ada tur di kota ini yang katanya sekalian dia mencuci darahnya akibat usianya yang cukup tua itu. Dan diketahui Reddington juga adalah pemilik lukisan antik ini yang nilainya jika dijual saat ini puluhan juta dolar. Dimana setelah wanita ini dipersilahkan oleh Reddington untuk duduk, dia pun cukup terkejut setelah melihat kejutan yang Reddington berikan. Yang dimana wanita ini pun langsung teringat kejadian dulu ketika lukisannya diambil dan keluarganya telah dibunuh. Dimana saat itu ketika di zaman Hitler, pasukan Nazi telah membunuh semua keluarganya, tapi tidak dengan dirinya akibat wanita ini menyanyikan pasukan Nazi yang sudah membunuh keluarganya itu. Dan itulah sebabnya dia dibiarkan hidup oleh pasukan Nazi saat itu dan mengambil lukisan miliknya ini. Di mana di sela-sela ini, Reddington pun mendapatkan panggilan dari perantaranya dengan pihak blacklist kali ini masalah lukisan. Yang poinnya, Reddington berhasil mendapatkan lokasi blacklist kali ini dan berencana untuk pergi ke sana. Namun tak lama setelah dia mendapatkan panggilan dari perantaranya, Cooper menghubungi Reddington memberikan informasi tentang perkembangan kasusnya, yang membuat Reddington akhirnya mengetahui bahwa saat ini Michelle Bellucci telah menjadikan target seorang milioner, yaitu Derek Huntley, yang membuat Reddington berpikiran bahwa ini adalah kesempatan yang baik karena jika dia berhasil menyelamatkan Derek Huntley, maka milioner ini akan berhutang budi kepada Reddington dan pastinya Reddington bisa memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya. Good talk, Harold. Dimana setelah menutup telepon dari Cooper, Reddington pun menyampaikan kepada wanita tua ini bahwa dia harus segera pergi karena ada masalah yang sangat mendesak. Namun wanita ini boleh membawa lukisannya karena lukisannya sudah berada di tangan yang salah selama 81 tahun. Terlebih, Reddington juga sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, yang bisa kita konfirmasi adalah lokasi blacklist kali ini. Sementara untuk Cooper, Aram pun menyampaikan bahwa dia sudah berhasil menemukan lokasi yang diduga Aram adalah tempat blacklist
kali ini menawan korbannya. Tapi ternyata di saat Aram baru menyampaikan hal tersebut, terlihat Reddington sudah tiba di lokasinya yang saat ini sedang diperiksa oleh anak buah Michelle Bellucci ini. Dimana setelah semua senjata Witcher disita oleh anak buah Bellucci, Reddington menyampaikan kepada pria ini dengan berkata bahwa pria ini telah melupakan sesuatu, yaitu adalah tangan Witcher. Dan akibat hal itu, inilah yang terjadi. What's that? Her hands. Di mana dengan skill yang dimiliki oleh Witcher, semua anak buah Bellucci pun berhasil diselesaikannya dengan sangat baik. Yang akhirnya membuat Reddington berhasil masuk ke ruangan operasi sebelum dada sang milioner dibelah. This is none of your concern. Back up. You're here about the painting. Di mana di sini Bellucci menyampaikan kepada Reddington bahwa ini bukanlah urusan Reddington, karena Reddington datang ke sini adalah masalah lukisan. Yang dimana Reddington menjawab bahwa dia memang memiliki lukisannya, tapi bukan itu alasan Reddington datang kemari. Yang dijelaskannya secara detail kepada wanita ini yang intinya Reddington tidak suka dengan yang dilakukan oleh wanita ini. Dimana setelah mereka saling mengeluarkan argumen masing-masing tentang yang benar maupun yang salah, mereka tidak mencapai jalan damai sehingga Reddington menyampaikan kepadanya bahwa Reddington akan tetap menyelamatkan pria ini, tapi sayangnya bukan menggunakan jantung sang milioner, melainkan menggunakan jantung Blacklist kali ini yang kebetulan golongan darahnya sama. What's your blood type? Oh, negative. What's his blood type? Oh, negative. Boy, that's lucky. Dimana setelah operasi pemindahan jantungnya selesai, Dembe dan kawan-kawan pun akhirnya tiba di lokasi ini. Namun mereka hanya menangkap anak buah Bellucci karena Blacklist kali ini telah tewas dibunuh oleh Reddington dan jantungnya digunakan untuk menyelamatkan pria ini. Dan itulah akhir kasus dalam cerita kali ini. Dimana setelah malam tiba, setelah berhasil menyelamatkan sang milioner, Cooper yang tahu Reddington telah membunuh Blacklist kali ini bertanya kepada Reddington apa agenda Reddington memberikan kasusnya. Yang dimana Reddington menjawab bahwa sebetulnya dia tidak memiliki agenda apapun sampai Cooper memberitahu tentang Derek Huntley, sang milioner yang diculik oleh Bellucci. Dan akibat itulah Reddington menjadi tertarik untuk menyelamatkan sang milioner karena Reddington bisa memanfaatkan sang milioner untuk kepentingannya ke depannya. Sir, from a special agent's lab. Dimana setelah menutup telepon Reddington, Aram pun datang membawa berkas yang kita tahu adalah laporan balistik yang Cooper minta kepada sahabatnya tadi. Yang dimana sebelum Cooper membukanya, Aram yang hari ini melihat Cooper sedikit berbeda dan merasa Cooper sedang ada masalah, Aram pun menyampaikan kepada Cooper bahwa jika Cooper membutuhkan bantuannya, Aram akan selalu ada untuk Cooper ini. Tapi tentu saja Cooper yang tak ingin masalahnya diketahui oleh Aram menjawabnya dengan alasan-alasan yang telah dibuatnya. Namun apakah hasil balistik ini akan cocok bahwa senjata yang membunuh tetangganya adalah senjata Cooper? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Tapi sebelum kita melihat itu, terlihat Donald juga sudah mendapatkan hasil tes narkobanya, yang dimana Donald dinyatakan negatif dari narkoba dan resmi menjadi agen spesial FBI lagi. Namun dari hasil tesnya ada satu masalah, yaitu bahwa laporan tersebut menyatakan Donald terkena tumor yang berpotensi akan terkena kanker. Tapi karena yang dites adalah air seni Agent Park, bisa dipastikan bukan Donald yang terkena tumor, melainkan adalah Agent Park ini. Yang mungkin hikmahnya di sini adalah jika Agent Park tidak membantu Donald dalam mencurangi hasil tes narkobanya, Agent Park tidak akan tahu bahwa dia terkena tumor yang berpotensi menjadi kanker. Sementara untuk Reddington, terlihat dia pun sedang menyaksikan pertunjukan wanita tua akibat wanita berumur 90 tahun itu mengundang Reddington sebagai rasa terima kasihnya karena telah memberikan hadiah yang sangat berharga baginya.
Dan ternyata beginilah suaranya dalam bernyanyi yang membuat pasukan Nazi yang sudah membunuh keluarganya membiarkannya tetap hidup. Kembali ke Cooper yang saat ini ada di dalam mobilnya. Di sini pun dia akhirnya membuka hasil balistiknya yang ternyata setelah Cooper melihatnya, Cooper mendapatkan konfirmasi bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh tetangganya cocok dengan senjata yang dimiliki oleh Cooper. Namun apakah benar Cooper sudah membunuh tetangganya itu? Tapi jika dia yang membunuh tetangganya, mengapa Cooper tidak mengingatnya sama sekali? Dan yang terpenting adalah apa alasan Cooper saat ini ada di depan kantor polisi? Apakah dia akan menyerahkan dirinya? Dimana untuk jawaban itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku mau cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat sore bintang. Assalamualaikum.